أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Subhanallah. Kita mulai ayat 28. Insyaallah nanti sampai enggak sampai terakhir ini, tapi sampai insyaallah sampai ayat 33 insyaallah. Nah, kita membahas mulai ayat 28 insyaallah sampai ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, setelah beberapa ayat yang lalu yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifatnya orang-orang yang dikatakan orang-orang fasik ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifatnya orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki 3 sifat. Yang pertama, tidak menepati janji, lalu kemudian memutus atau memotong hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk disambung. Yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah mereka menyebarkan ya kehancuran atau keburukan ya di muka bumi ini. Dan mereka adalah orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak beruntung ya, yang sangat tidak beruntung, yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita sudah menjelaskan beberapa pendapat para ulama. Ada yang dimaksud ya di dalam ayat, siapa yang dimaksud dalam ayat ini, ada yang mengatakan orang-orang ahli kitab yang khususnya terutama kaum Yahudi, ada yang mengatakan orang-orang kafir, ada yang mengatakan ya selain mereka. Akan tetapi yang jelas semuanya memiliki ya sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Bisa dimaksud tiga-tiganya semua. Lalu kemudian ini akan melanjutkan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang yang kafir ya. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian itu bisa berkufur, bisa mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, sedangkan dahulu kalian itu mati, atau dimaksud Allah Subhanahu wa taala kalian itu tidak ada di alam semesta ini, lalu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini tadi. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hin min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah pernah manusia itu pernah dalam satu zaman ya manusia itu tidak ada, tidak dikenal, tidak diketahui, bukan siapa-siapa? Pernah, jawabannya pernah. Nah, ini maksud Allah SWT, dahulu sebelum kalian ada di alam ini ya, apakah kalian tidak ingat dengan itu? Lalu kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Bagaimana kalian mengingkari itu? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Jadi wujudnya kalian di alam ini berarti tanda atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di dalam banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengajak berdialog ya, orang-orang yang non muslim itu diajak berdialog secara logika. Nah, termasuk ini tadi. Sekarang orang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan pokoknya enggak ada namanya Tuhan itu, enggak ada. Pencipta itu enggak ada. Jadi manusia itu hanya menikah, melahirkan ya. Jadi manusia ada yang lahir, ada yang meninggal, hanya cuma putaran dunia itu hanya begitu saja. Tumbuhan-tumbuhan ini semuanya, gunung ini semuanya hanya ya ada dengan sendirinya, itu nggak mungkin. Kalau diberi contoh ini, HP ya. HP ini bisa tiba-tiba muncul dengan sendirinya, nggak mungkin. Nah, terus HP ini berarti kan ada yang menciptakan, iya ada yang membuat HP ini. Yang membuat HP ini apa sembarang orang atau tidak? Enggak. Membuat HP ini pasti orang yang
pintar, bukan kepintarannya bukan biasa, memiliki ilmu ya, keahlian untuk membuat ya HP secanggih ini. Perhitungannya sudah ada perhitungannya, ada ilmunya sendiri. Nah, ini kalau kita bicara tentang HP, lalu bagaimana dengan Anda? Diciptakan di alam semesta ini ya, diwujudkan oleh Allah SWT, diciptakan sebagai manusia yang memiliki banyak keunggulan kelebihan yang tidak dimiliki oleh hal-hal yang dibentuk oleh atau yang dibuat diproduksi oleh manusia. Jantung, beberapa contoh saja yang mudah saja. Jantung manusia itu nggak perlu diservis, nggak perlu diganti. Sedangkan ya di pabrik-pabrik itu biasanya ya alat-alat harus diservis, berapa tahun sekali alat harus ganti dan seterusnya. Manusia tidak, sudah mulai lahir sampai wafat ya itu jantungnya satu itu. Ya, ini satu contoh. Tulang manusia itu ya, itu dipastikan bahwasanya ternyata lebih kuat dari beton untuk menahan tubuh badan manusia. Kalau retak pecah bisa sendiri, bisa nyambung sendiri. Ini tembok ini kalau pecah bisa sendiri enggak? Enggak bisa. Bisa nyambung sendiri enggak bisa. Nah, ini hanya sedikit saja dari keajaiban yang ada dalam tubuh kita sendiri masing-masing. Sehingga Allah SWT dalam satu ayatnya Allah SWT berfirman sanurihim ayatina fi ya apa ada ayat lagi mana selain itu awal ada ayat mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami Allah SWT akan memperlihatkan bagi mereka orang-orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah SWT akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah SWT, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, ayat-ayat kuasa Allah SWT fil afaqi di alam semesta ini ya, di luar angkasa, di bumi, di lautan, di mana saja, wa fi anfusihim dan di diri manusia, di diri mereka sendiri masing-masing. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, agar supaya membuktikan bahwasanya Al-Qur'an apa yang ada dalam Al-Qur'an semuanya benar. Pembahasan di dalam Quran itu sebelum dibuktikan oleh kedokteran ya, medis ya, secara ilmiah itu sudah dibahas sebenarnya dalam Quran semuanya. Dan satu ayat yang lagi kata Allah SWT, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak bertafakkuri mentadabburi bagaimana Allah SWT menciptakan tubuh kalian. Bekerja siang malam, kita tidur tapi tubuh kita tetap bekerja siang malam 20 jam tanpa berhenti. Nah, ini salah satu di antara. Maka di situ Allah SWT mengingatkan kepada mereka, dahulu kalian tidak ada di alam ini, lalu kemudian diciptakan, diwujudkan oleh Allah SWT di alam ini. Kok kalian tidak percaya dengan adanya Tuhan? Dulu ada ceritanya salah satu imam ya yang ingin berdebat dengan orang-orang yang semacam ini ya. Lalu kemudian cerita ini di Irak, di negeri Irak, yang mana di negeri Irak itu ada dua sungai besar, Sungai Dajlah wal Furat. Si imam ini tadi itu terlambat datangnya sengaja. Jadi ingin dialog, berdebat, ya sudah menentukan waktu, terlambat datang, sengaja. Begitu datang, ditanya, jam sekian dari tadi kok tunggu kok. Datang dijawab ya, tapi jawabannya maksudnya untuk supaya menantang mereka saja, untuk supaya menyadarkan mereka saja. Iya tadi itu saya nunggu mau naik penyeberangan ya, ingin menyeberang ya, nunggu kapal laut tidak ada, nunggu ketinggalan, moro-moro tiba-tiba ada kayu datang menyusun dirinya, tiba-tiba ada tali datang, kemudian ada paku dan kemudian terus ada kain menjadi layarnya dia langsung. Terus saya naik jalan sendiri sampai gitu. Mereka mengatakan mana mungkin itu, nggak mungkin terjadi itu. Kayu datang sendiri, paku datang sendiri, baku sendiri, nggak mungkin. Nah, Anda tidak percaya dengan hanya kapal laut saja, bagaimana dengan alam semesta ini? Alam semesta isi bumi dengan isinya gunung-gunung, lautan, langit ini semuanya, masa nggak ada wujudnya? Anda tidak percaya kapal laut saja menyusun dirinya, kayu-kayu, pakunya datang dari sini, nggak percaya. Lalu kok mengatakan bahwasanya alam semesta ini nggak ada penciptanya? Di situ baru sadar.
Harus sadar baru diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Tsumma yumitukum, setelah diwujudkan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kalian atau mematikan kalian. Seluruh manusia akan mati, seluruh makhluk bukan manusia. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan wafat, akan meninggal dunia, akan punah. Tidak ada satupun yang akan tersisa hidup. Lalu setelah dimatikan oleh Allah SWT, akan dikembalikan hidup lagi, dibangkitkan lagi. Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kalian akhirnya nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada ayat-ayat yang akan membahas masalah orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan, bagaimana. Tapi di sini nggak bahas masalah itu. Bagaimana bisa hidup kembali lagi? Sudah meninggal, kok bisa hidup kembali lagi? Malah justru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kalian nggak percaya? Kalian nggak percaya? Percaya dengan Allah Subhanahu wa taala bisa kalian terwujud di alam ini, tapi nggak percaya bahwasanya kalian bisa diciptakan, bisa dibangkitkan hidup lagi. Secara logika gambarannya begini, orang yang membuat HP dari nol, lalu kemudian setelah itu HP itu dipreteli, HP dikembalikan lagi, lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang kedua kalinya. Karena HP sudah ada, tinggal dipasang saja. Pertama kan masih nggak ada, masih buat saja. Buat setiap setiap bagian dari bagian-bagian HP itu masih dibuat masih pasang. Nah, begitulah manusia menciptakan pertama kali secara logika lebih sulit daripada kedua kalinya. Tapi bagi Allah SWT nggak ada yang sulit. Tapi hanya Allah SWT yang membuktikan kepada mereka bahwasanya kalian yakin bahwasanya bisa hidup pertama kali, tapi tidak yakin kedua kalinya. Bagaimana itu? Nah, bertentangan dengan jika kalian sudah menciptakan barang mulai nol dengan menciptakan dari barang yang sudah ada dirakit lagi lah istilahnya, atau dipasang lagi, dibuat lagi. Lalu kemudian huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in 'alim. Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kalian, kepada manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Nah, ini kalau menurut ulama ahli usul fikih itu, ahli fikih ketika membahas masalah hukum halal dan haram, antara perbedaan pendapat antara ulama di antaranya mengatakan bahwasanya sebenarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi itu halal bagi manusia, kecuali pengecualian hal-hal yang ada madharatnya atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Tapi manusia mencari yang diharamkan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Bahkan ada bahan-bahan, ada hal-hal yang sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT, ada manfaatnya, tapi manusia tidak memanfaatkannya dengan cara yang benar. Jadi manusia malah justru salah gunakannya. Seperti apa itu? Ada sejenis daun dan pohon yang termasuk salah satu jenis narkoba. Lupa saya apa itu. Itu disalahgunakan oleh manusia. Padahal zaman dahulu, saya lupa daun apa, pohon apa, dulu termasuk kayu yang paling kokoh, yang paling kuat dibuat untuk membangun kapal laut. Nah, dan serat pohon ini digunakan untuk membuat layar atau kapal laut zaman dahulu. Alhasil, jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT itu ada manfaatnya, bisa dimanfaatkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Tapi terkadang manusia justru malah mensalahgunakan sesuatu yang telah diciptakan atau diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya bagi kalian. Maksud ini bicara kepada para manusia. Apa yang ada di muka bumi ini semuanya untuk para manusia. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman sebenarnya begitu. Sebenarnya apa yang di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang yang non muslim bisa maksudnya apa? Ikut memanfaatkan juga. Bisa memanfaatkan juga. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi dunia dan seisinya ini sebenarnya untuk orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang yang non muslim bisa bisa memanfaatkan juga. Tapi justru malah kalau kita lihat mereka lebih baik memanfaatkan. Ya, biarkan mereka karena ini adalah seperti dalam hadis adalah surganya mereka. Ya, surga yang mereka menikmati nanti di akhirat mereka nggak masuk surga enggak. Nah, sedangkan kita walaupun hidupnya mungkin ya sederhana ya, walaupun mungkin hidupnya sulit ya susah, tapi nanti masih ada surga. Sehingga ini seperti dalam hadis ini adalah ibaratnya hanya penjara. Walaupun orang kaya raya ini masih termasuk penjara dibandingin kekayaan yang ada di akhirat, nggak ada apa-apanya ini dunia. Jadi Allah SWT menciptakan dunia untuk orang-orang non-muslim, tapi bisa juga orang non-muslim bisa memanfaatkan juga. Sedangkan surga diciptakan hanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang non-muslim tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam surga. Tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah SWT setelah menceritakan Allah SWT menciptakan bumi dan seisi atau manusia, Allah SWT juga yang menciptakan langit ya. Nah, Allah SWT membuat 7 langit, 7 lapisan langit. Ya. Pengetahuan manusia itu hanya sekedar seberapa saja. Ada yang mengatakan sampai 2 langit dan mengatakan sampai sekitar 3 langit. Antara 2-3 langit itu pengetahuan manusia. Di atas itu masih Allah alam. Nah, sejauh apa, seluas apa, hanya yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala hal, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal apapun yang akan meliput akan ya dilewatkan ya atau terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kata-kata wa huwa ini dari segi membacanya, kadang banyak orang yang baca itu tidak memerhatikan apa dhammahnya. Ya. Wa huwa haknya hak dhammah ya. Haknya hak dhammah, hak dhammah hu wa huwa. Banyak orang baca wahwa. Nah, banyak orang yang baca wahwa. Kalau wahwa berarti hak sukun. Ha, hi, hu, ah, wah. Nah, jadi harus kita fokus ya. Wahwa menegaskan ya. Dhammah di atas huruf haknya. Wahwa. Nah, wahwa bikulli syai'in alim, bukan wahwa bikulli syai'in alim. Termasuk karena hak ini termasuk huruf yang agak lemah yang perlu yang diperhatikan itu. Kalau tidak akan hilang hurufnya. Sama ini dengan di dalam surat Qul Huwallahu Ahad itu banyak orang yang salah. Tahlil. Bahkan kadang Ustaz pun juga kan salah bacanya. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu kaf dhamma fa dhammah. Banyak yang baca kufwan ahad. Jadi kafnya dhammah tapi fa-nya justru jadi sukun. Banyak itu. Nah, banyak kita perhatikan tahlil bacanya gimana ya. Di mana saja kalau orang baca dulu coba perhatiin. Bacanya kufwan atau kufuwan. Banyak yang bacanya kufwan bukan kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan kufwan. Nah, beda.
Nah, sekarang kita akan memasuki cerita Nabi Adam. Nah, Nabi Adam adalah nabi yang pertama ya. Nabi dan Rasul itu kalau Allah SWT. Nah, apa perbedaan antara seorang nabi dan seorang rasul? Seorang nabi diberi syariat oleh Allah SWT di ajarannya. Akan tetapi ajaran ini tidak diwajibkan untuk disebarkan. Itu nabi. Ya, jadi tidak wajib untuk harus menyebarkan, tidak. Berbeda dengan rasul. Rasul itu wajib menyebarkan agama yang telah ya diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi Adam menyebarkan kepada siapa? Hanya kepada anak-anaknya saja. Nah, belum ada umat ya selain turunannya sendiri, maka kewajibannya menyampaikan hanya kepada anak-anaknya saja. Nabi Adam tersebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Ya, nama Nabi Adam tersebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Dan paling terbanyak 7 kali ada di dalam surat Al-A'raf. Nah, 7 kali dalam surat Al-A'raf. Dan kita sudah menjelaskan sebelum ini bahwasanya rata-rata atau hampir ya semua surat yang ada cerita Nabi Adam itu surat Makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya, Rasulullah masih di Mekah. Rata-rata begitu, tapi pengecualian termasuk pengecualian ini surat Al-Baqarah. Ini Madaniyah, turunnya di Madinah atau setelah hijrah ya. Tapi di sini ada cerita Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini di sini setelah Allah SWT membicarakan tentang ciptaan manusia, bagaimana Allah SWT menciptakan manusia ya, mewujudkan di alam ini, lalu kemudian membuat mereka mati, lalu kemudian akan membangkitkan mereka lagi kembali. Lalu kemudian setelah itu Allah SWT berbicara tentang bagaimana Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya untuk para manusia. Lalu kemudian bagaimana Allah SWT menciptakan 7 langit ya, atau langit ya dengan 7 lapisannya. Setelah itu Allah SWT berbicara tentang manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Nah, penghuni bumi yang pertama dari para manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikan suatu makhluk ini, menciptakan suatu makhluk yang akan menjadi khalifah. Khalifah itu seperti perwakilan atau yang akan, maksudnya apa? Menjalankan, menegakkan hukum Allah SWT di muka bumi ini. Ya, menjalankan dan menegakkan hukum Allah SWT atau syariat ya di muka bumi ini. Inni ja'alun fil ardi khalifah. Allah SWT bukannya menyampaikan ini kepada para malaikat, bukan meminta pendapat mereka, tidak. Ya, memberitahuan. Tapi pemberitahuan Allah SWT pun juga ada, ya bisa dikatakan mungkin ada sisi lain lagi, itu adalah ingin melihat bagaimana reaksinya para malaikat, bagaimana tanggapannya para malaikat. Nah, dengan Allah SWT mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu ternyata setelah Allah SWT bilang seperti itu kepada malaikat, bahwa Allah SWT menciptakan makhluk yang akan dia ditaruh di bumi, yang mana makhluk ini akan menjadi ya mewakili Allah SWT atau maksudnya menjalankan syariat atau perintah-perintah aturan Allah SWT di muka bumi ini. Yang dimaksud adalah Nabi Adam. Nah, rata-rata mayoritas ulama ahli tafsir semuanya jelas artinya dimaksud ini Nabi Adam, karena cerita ini menceritakan Nabi Adam. Akan tetapi ada sebagian ya para aulia yang memahami arti yang berbeda. Itu adalah ya benar dengan Nabi Adam, tapi ada yang lebih daripada Nabi Adam. Khalifah, pemimpin yang akan menjalankan perintah Allah SWT, menegakkan perintah Allah SWT di muka bumi ini adalah sebenarnya adalah
Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Itu khalifatullah fil ardh. Itu yang menjalankan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum syariat di muka bumi ini. Sedangkan Nabi Adam mewakili Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin bisa dikatakan bahwasanya mempromosikan atau ya mempersiapkan ya untuk kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Begitupun juga Nabi Allah Nuh, begitupun juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seluruh anbiya yang datang ini semuanya istilahnya apa ya? Bapak Allah satu mempersiapkan perjalanan untuk kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi khalifah yang sebenarnya kata sebagian para ulama itu adalah Rasulullah SAW. Ini pernah dengar dari Al-Hayy Al-Qadir As-Saggar Al-Qutub ya, Jeddah, yang ada beliau katakan Jeddah rahimahullah taala. Apakah dari ilmunya beliau, apakah beliau pernah mendengar dari mana? Tapi faedah ini bahwasanya khalifah yang dimaksud sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW, yang para nabi-nabi lainnya itu semuanya mewakili beliau atau bisa dikatakan mempromosikan ya, atau mempersiapkan kedatangan beliau di muka bumi ini. Ya, dan semuanya mengajak ke tauhid ya, tauhid Allah SWT, beriman dengan Allah SWT dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke bagaimana ya tanggapan para malaikat. Qalu, kata para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan di bumi ini makhluk-makhluk yang akan menyebarkan kehancuran di muka bumi ini dan akan yang menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat bertasbih, berzikir ya, nusabbihu ya, bertasbih ya, bihamdika wa nuqaddisu lak, dan memuliakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki yang namanya syahwat ya. Tidak bisa tergoda dengan setan. Jadi apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dilakukan. Tidak ada malaikat yang maksiat, enggak ada. Ya, karena mereka tidak memiliki keinginan, hawa nafsu enggak ada. Syahwat, hawa nafsu enggak ada. Sehingga sesuai dengan firman Allah SWT, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak mungkin mereka melanggar perintah Allah SWT dan selalu akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah SWT. Dan malaikat itu macam-macam. Ada malaikat yang sejak mulai diciptakan oleh Allah SWT berzikir sampai kiamat. Ada yang bersujud sampai kiamat. Ada macam-macam tugasnya. Ada yang kalau hanya ingin membayangkan saja jumlah para malaikat, mungkin bisa dibayangkan dari sisi beberapa hadis, seperti hadis yang menceritakan bahwasanya di atas Ka'bah di langit ketujuh itu ada Ka'bahnya para malaikat, atau dikenal dengan Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari yang mengelilingi atau tawafi Ka'bah, Ka'bahnya para malaikat atau Al-Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. 70.000 malaikat ini hanya pertama dan terakhir kalinya nih. Setiap hari. Setiap mulai Allah SWT menciptakan mereka sampai akhir zaman ini. Sampai kiamat maksudnya. Setiap hari itu 70.000 enggak akan balik lagi. Jamaah haji kan masih bisa balik lagi, mungkin berapa kali haji ya, atau berapa kali tawaf umrah. Ini enggak sekali saja seumur, sekali dan terakhir kali. Setiap harinya 70.000 yang baru. Nah, berapa kira-kira jumlahnya? Sejak mulai kapan sampai akhir, sampai kiamat ya. Begitupun juga ya, hujan, setetes hujan itu ada pada satu malaikat yang menurunkan. Nah, tidak bisa ya, kita bisa bayangkan berapa jumlah mereka. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Yang tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya, berapa banyaknya pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
kembali kepada para malaikat ini dari itu, mereka tidak mungkin bermaksiat. Nah, sedangkan mereka ini seolah-olah di dalam ayat ini mereka itu protes, seolah-olah protes padahal tidak. Ya. Mereka itu bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa manusia itu akan menghancurkan menyebarkan kehancuran dan akan banyak akan terjadi tumpahan darah dan seterusnya. Allah alam ada mengatakan bahwasanya mereka mungkin istilahnya sudah telah diberitahu oleh Allah SWT sebelum itu, mungkin Allah alam. Tapi ada pun juga riwayat-riwayat Allah alam apakah benar atau tidak, zaman dahulu jadi penghuni bumi itu bukan hanya manusia saja, ada jin. Nah, jin itu dalam riwayat sebelum manusia 1000 tahun sudah ada di muka bumi ini. Nah, ada pun juga makhluk-makhluk lain lagi, Allah alam apakah benar atau tidak, ini ada beberapa riwayat-riwayat ya. Sebelum manusia dan jin ada beberapa makhluk di muka bumi. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya, nama-namanya mirip-mirip, hanya hurufnya saja berubah. Ada yang mengatakan al-min, ada namanya min, ada namanya hin, ada namanya khin, seperti jin ya, tapi hurufnya bukan huruf jin. Min, ada hin, ada khin, ada juga menambah lagi din sama apa lagi, ada 5. Tapi yang jelas yang 3 ini. Jadi makhluk-makhluk yang nggak jelas ini apakah antara manusia, antara jin ya, ada riwayat Allah alam apakah benar atau tidak, beberapa riwayat. Mereka itu dulu penghuni bumi sebelum adanya manusia. Nah, ada yang mengatakan sebelum ada jin. Alhasil, mereka itu menyebabkan kehancuran di muka bumi ini ya, saling bunuh-bunuhan, tumpahan darah dan seterusnya ya. Nah, begitu para dan mereka semuanya sudah punah, semuanya sudah menghilang dari muka bumi ini. Ada yang mengatakan Allah SWT mengirim para malaikat, mengutus malaikat menghabiskan mereka. Ada beberapa riwayat. Alhasil intinya malaikat di sini ketika Allah SWT menyampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT akan menciptakan makhluk yang akan menjadi penghuni bumi, itu masa malaikat kesannya itu yaitu makhluk nanti seperti yang dahulu-dahulu tuh. Nah, dan para malaikat itu bukannya protes. Malaikat itu saking takzimnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingin ada makhluk-makhluk yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, yang menghina Allah Subhanahu wa taala ya, yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala ya, membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dengan perbuatan dan perilaku mereka, itulah tujuan malaikat. Bukannya mereka itu protes, bukan. Nah, karena mereka itu nggak tega. Allah SWT menciptakan makhluk yang disuruh menanti malah kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Nah, itu sebabnya malaikat seolah-olah protes, padahal nggak protes itu. Lalu kemudian setelah itu qala, Allah SWT menjawab pertanyaan para malaikat itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku yang mengetahui hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya ada hikmah-hikmah tersendiri yang kalian tidak mengetahuinya, aku saja yang mengetahuinya. Lalu kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Dan Allah SWT memberi ilmu kepada Nabi Adam, ilmunya tidak dimiliki oleh para malaikat. Apa itu? Al-asma'. Asma' kalau secara itu nama-nama. Ada yang mengatakan maksudnya nama-nama segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ada yang mengatakan bahwasanya bahasa-bahasa, berbagai macam bahasa. Ya, jadi Allah SWT memberi kepada Nabi Adam suatu kelebihan, itu adalah mengetahui nama segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, atau bisa berbicara dengan beberapa bahasa. Mengetahui beberapa bahasa. Atau bisa dikatakan mungkin mengetahui semua bahasa yang ada di muka bumi ini. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu kemudian Allah SWT memperlihatkan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah SWT menanya kepada para malaikat, apakah mereka bisa? Apakah para malaikat itu bisa mengetahui apa namanya ini, apa namanya itu, atau maksudnya ya. Nah, inilah Allah SWT di sini tujuannya apa?
untuk memperlihatkan kepada para malaikat bahwasanya Nabi Adam ini ya dimuliakan Allah SWT dengan ilmu. Dimuliakan dengan ilmu. Agar supaya malaikat itu tenang nanti bahwasanya ternyata ya ciptaan Allah SWT sekarang ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya itu. Ya, dibekali dengan ilmu. Nah, kata para ulama, jika ilmu ya hanya ilmu bahasa ya itu menjadi suatu keunggulan ya. Bagaimana dengan ilmu agama? Nah, bagaimana dengan ilmu Al-Quran, hadis dan ilmu lainnya? Bahkan kalau kita bicara masalah ilmu ya, keunggulan ilmu itu bahkan ya dalam Al-Quran itu atau dalam hukum syariat, ulama membahas memperbedakan ya antara kalau berburu ya, nah, diperbolehkan berburu ya. Kalau orang berburu dengan menggunakan binatang, ya, binatang yang mengejar ya targetnya itu seperti burung elang atau semuanya anjing, ya seringkali dengan anjing. Maka ya itu dibedakan antara anjing yang terlatih sama anjing yang tidak terlatih. Terlatih dengan syarat, terlatih begini ya, terlatih itu kalau disuruh mengejar baru mengejar, kalau nggak disuruh nggak ngejar. Nah, lalu kemudian kalau disuruh berhenti ya. Lalu kemudian dan sudah berulang kali ya sudah sudah diuji berulang kali gitu ya. Kalau disuruh baru mengejar, kalau enggak ya. Kalau disuruh berhenti ya berhenti. Itu sudah diuji berulang kali. Itu namanya kalbun mu'allam. Anjing yang terlatih berarti memiliki ilmu. Maka binatang yang ditangkap itu halal. Tapi anjing yang tidak terlatih menangkap tidak halal. Jadi binatang yang targetnya itu dikejar itu jika ya dua anjing ya, dua anjing yang satu terlatih yang satu tidak, dua-duanya menangkap pemangsanya. Nah, dua binatang yang ditangkap ini jika yang ditangkap oleh anjing yang terlatih maka hukumnya halal ya. Sedangkan yang satunya yang ditangkap oleh atau dipegang oleh binatang atau anjing yang tidak terlatih, hukumnya tidak halal, haram. Nah, sampai segitu kata para ulama. Lihat bagaimana keutamaan ilmu. Anjing jika dibekali dengan ilmu maka hewan yang dipegang itu berubah menjadi halal berkatnya ilmu. Lalu kemudian malaikat dites oleh Allah SWT, bisa enggak tahu apa ini apa itu ya. In kuntum shadiqin ya ambiuni, faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nah, maksudnya jika kalian bisa membuktikan bahwasanya makhluk yang akan diciptakan oleh Allah SWT dan akan akan hidup di muka bumi ini menurut kalian tidak layak, tidak pantas. Buktikanlah itu dengan menjawab yang tadi itu. Apa namanya ini, apa namanya itu. Para malaikat tidak bisa menjawab. Qalu, kata para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu selain ilmu yang telah diajarkan Allah SWT kepada kami. Disinilah kata para ulama ada suatu hal ada yang menunjukkan adabnya, ta'zimnya, tawadhu'nya para malaikat. Bisa malaikat itu bisa menjawab nggak tahu, selesai. Bisa menjawab nggak bisa, selesai. Tapi di sini enggak, malaikat menunjukkan bahwasanya betapa rendahnya mereka di hadapan Allah SWT, betapa bodohnya mereka di hadapan Allah SWT, betapa maksudnya ilmu yang dimiliki oleh mereka tidak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu apapun selain ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kami. Dan segala ilmu yang dibuka bumi ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, coba kita baca Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana yang mengajarkan para manusia hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, mengajarkan para manusia hal-hal yang tidak diketahui. Maka orang itu tidak boleh sombong dengan ilmunya ya, karena menganggap ilmunya hasil dari kerja keras dan seterusnya ya. Terlepas daripada kerja keras ya, dan kecerdasannya, kepintarannya ya, setelah itu kembali kepada Allah SWT, dikembali kepada Allah SWT. Yang menjadikan Anda pintar siapa? Allah SWT. Ya, yang menjadikan Anda cerdas siapa? Allah SWT. Yang memberi Anda kekuatan untuk bisa daya hafalan yang tajam, yang kuat namanya, atau pemahaman ya yang luar biasa siapa? Allah SWT. Seandainya jadi seorang ustadz atau guru atau apa yang terkenal ya, yang banyak orangnya ya yang menghadiri ya taklimnya dan seterusnya, maka itu semuanya yang menggerakkan mereka itu hadir siapa? Allah SWT. Jadi maka dia nggak punya apa-apa, manusia ini nol ya, tidak ada istilahnya semua ini semua murid dari Allah SWT, dari taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kerja kerasnya dan seterusnya, tidak. Ya, harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu ya, yang seorang pintar sepintar-pintarnya itu bisa jadi dia ketika sudah lanjut usia itu lupa ilmu itu semuanya, lupa, pikun dengan ya, sehingga disinilah kita bisa melihat bahwasanya ilmu ini pemberian Allah SWT bisa diberikan kepada siapapun. Orang alim itu bukan, kita tidak bahas masalah ilmu agama, ilmu apa saja ya, ilmuwan apa saja itu kan ada yang muslim, ada yang non muslim. Justru malah kalau ilmu ya, ilmu maksudnya untuk teknologi rata-rata kan banyak kan orang non muslim. Allamal insan, Allah SWT memberi ilmu kepada manusia, seluruh manusia. Tidak harus orang beriman saja, tidak khusus sebagai orang beriman. Nah, ini semuanya pemberian dari Allah SWT. Seperti yang mana Allah SWT memberi kepada mereka ilmu, Allah SWT juga mampu sewaktu-waktu mencabut ilmunya tadi, seperti dengan lupa, pikun tadi. Nah, bahkan terkadang, maka oleh karena itu ada sebagian ya yang mengatakan kalau seorang pintar, kalau mengarang sesuatu jangan terlalu rumit, jangan terlalu sulit. Buatlah karya semudah mungkin untuk bisa difahami oleh orang-orang yang lainnya. Jangan dibuat serumit mungkin. Ya, karena apa? Bisa jadi ada ceritanya orang karena merasa dirinya sok pintar, buat itu sesulit mungkin, serumit mungkin ya. Ketika dia sudah lanjut usia, baca kitabnya sendiri nggak paham artinya apa. Jadi orang yang baca, ada ceritanya orang yang baca karyanya sendiri sudah tua nih, apa maksudnya nggak tahu. Padahal karyanya dia sendiri ya, karena mungkin dulunya itu merasa sombong dengan kepintarannya, jadi membuat dengan kata-kata yang serumit mungkin, sesulit mungkin, hanya orang-orang tertentu bisa memahami. Ternyata dia sendiri yang nggak paham. Wa'allama Adam asma' kullaha qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sinilah malaikat ya mengatakan sesungguhnya engkau Allah SWT yang maha al-alim, maha alim yang berilmu, dan al-hakim yang mengetahui segala hikmah dari segala sesuatu yang akan dijalankan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ayat terakhir nih, qala ya adam anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ya adam. Nah, setelah malaikat tidak bisa menjawab, Allah SWT bilang kepada Adam, Nabi Adam, qala ya adam, wahai Adam, anbihum bi asma'ihim, beritahulah kepada mereka ya tentang hal-hal yang mereka tidak bisa menjawab tadi itu. Lalu Nabi Adam menjawab semuanya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ketika sudah menjawab
ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para malaikat, Allah SWT kembali ya berkata, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukannya kata Allah SWT, aku sudah telah memberitahu kepada kalian bahwasanya sesungguhnya aku mengetahui segala hal-hal yang gaib yang ada di langit-langit maupun di bumi atau di alam semesta. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kalian mentampakkan, memperlihatkan ya secara zahir, seperti ucapan kalian itu ketika mereka istilahnya bertanya, apakah Allah SWT menciptakan makhluk yang nanti akan menyebabkan kehancuran muka bumi dan banyak terjadi pertumpahan darah di muka bumi karena ya para makhluk ini tadi, ini yang secara zahir. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang dipendam atau apa yang disembunyikan dirahasiakan di dalam diri kalian sendiri masing-masing. Menurut sebagian ulama ini bisa diartikan umum, maksudnya apa saja yang secara zahir atau yang tersembunyi. Tapi sebagian ulama mengartikan ini wa ma kuntum taktumun, ini dimaksud iblis. Iblis menyembunyikan di dalam dirinya sendiri kebencian terhadap Nabi Adam sebelum Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan mewujudkan dan memeratakan malaikat untuk sujud seperti ayat yang setelah ini. Allah alam dalam riwayat ya, pernah dengar dari guru kami Habib Salim Syatiri itu, Allah alam apakah benar atau tidak cerita ini. Sebelum Allah SWT menciptakan Nabi Adam, itu Nabi Adam itu seperti dengan wujud seperti semacam lumpur gitu ya, tanah bercampur dengan air. Ya. Mungkin awalnya di dalam riwayat ini dibentuk sebagai wujud manusia, tapi seperti manusia yang istilahnya telentang gitu loh istilahnya. Lalu kemudian sempat iblis itu naik di atas tubuh Adam. Nah, tiba-tiba Allah alam ya, ini dalam ceritanya ini buang kotoran. Ya, buang kotoran di situ. Lalu kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil bagian yang iblis buang kotoran di situ dan menciptakan makhluk dari tempat yang bekas kotorannya iblis tadi. Makhluk ini jadi apa? Jadi anjing. Allah alam. Katanya anjing makanya termasuk binatang yang paling dekat, bisa mudah untuk memahami manusia karena ada ikatan itu dari Allah alam katanya begitu, dan najisnya karena dari kotorannya iblis tadi itu. Sedangkan tempat yang yang diambil tanah dari situ itu jadi lubang, itu jadi pusar. Katanya begitu, jadi pusar. Wallahu a'lam, katanya ceritanya begitu. Allah apa benar atau tidak Allah a'lam. Nah, nanti insya Allah akan menceritakan dan pelajaran akan datang ceritanya iblis ya. Bagaimana iblis tidak ingin, ketika Allah SWT memerintahkan para malaikat, iblis tidak ingin bersujud ya. Nah, merasa sombong, merasa lebih afdal ya, lebih baik, lebih dibandingkan Nabi Adam. Maka seorang manusia itu sepintar-pintarnya ilmunya itu masih kalah ilmunya dengan ilmunya iblis. Ya, jadi orang pintar sombong karena pintar buat apa? Terlepas daripada maksudnya ilmu itu pemberian dari Allah SWT, terlepas dari masalah tawadhu dan seterusnya. Sepintar apa sih kau? Iblis jauh lebih pintar daripada kau. Iblis jauh lebih alim ya, karena sudah hidup berapa abad dan akan melanjut hidup sampai ya sudah mulai itu sebelumnya Nabi Adam. Ya bukannya sejak Nabi Adam, sebelum Nabi Adam berapa lama itu sudah ada iblis. Sampai kapan? Sampai itu menjelang kiamat. Ya. Berarti pengalamannya sudah pengalamannya. Orang saja kalau sudah 30 tahun, 40 tahun sudah banyak pengalaman, apalagi orang makhluk yang hidupnya sudah berabad-abad itu sudah. Ya. Maka itulah kembali Allah SWT di sini menunjukkan fadilahnya keutamaan Nabi Adam berkat ilmunya. Allah SWT. Fatihah wa bersyukur mina Allah subhanahu wa ta'ala
كل صالح ولا حظ في مسلم صار الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصلاة سوف ولا من الأمر يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا إله المعبود بالتفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم ربنا فانفعنا وبه فارفعنا واهدنا وارحمنا بالقرآن العظيم فتاح يا عليم فتاح يا عليم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم أنت رب الأرباب الغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن العظيم يا فتاح يا مسبب الأسباب عزيز يا وهاب إننا للطلاب بالقرآن العظيم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي فاصلح شاني بالقرآن العظيم يا علي ربي فاشرح صدري ربي فاشدد أزري ربي وارفع ذكري بالقرآن العظيم ربي فاصلح قلبي ربي واغفر ذنبي ربي واستر عيبي بالقرآن العظيم يا فتاح فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم رب واغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم واكرم بالقرآن العظيم رب واصلح الأمة وأزل الظلمة واجل عنا النقمة بالقرآن العظيم يا فتاح يا فتاح رب وفق للسير في طريق أهل الخير واكفنا كل الضير بالقرآن العظيم عمنا بالرحمة وكمال النعمة واندفاع النقمة بالقرآن العظيم فتاح يا عليم علمنا يا علام واضحات الأحكام شرائع الإسلام بالقرآن العظيم وطريق التقوى والسبيل الأقوى لننال الرجوى بالقرآن العظيم فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح رب وافتح الأخفال عن قلوب الأطفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم فتاح يا عليم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم واصلحهم واهديهم رب بارك فيهم ربنا يهديهم بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم دائما رب صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم
وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. Pertanyaan apa? Yang kemarin itu kan kalau ada orang-orang musyrik kan ditantang sama Allah. Ya. Orang itu kan disuruh buat jagoan nanti surat Al-Quran. Bukan setiap orang, maksudnya secara umum lah istilahnya. Nah, itu sebelumnya itu kan awalnya kan kitab seperti Al-Quran, terus nggak bisa jawab, terus ditantang lagi sama Allah buat 10 surat, terakhir 1 surat. Nah 1 surat itu kan seperti yang dikasih keterangan kemarin kan mengandung kemukjizatan, dikasih contoh surat pengatur yang Al-Quran. Nah itu apa setiap ayat di dalam Al-Qurannya juga seperti itu? Iya, setiap ayat ya dalam Al-Quran pasti ada. Walaupun terkait dengan hal orang munafik kafir tetap ada. Iya pasti ada. Maksudnya ini menunjukkan bahwasanya hanya surat yang paling terpendek saja itu setiap ayat itu ada mukjizatnya ya. Mungkin hanya bukan itu saja yang dijelaskan, ada hal-hal lain banyak lebih yang kita tidak mengetahui. Ini contoh saja itu. Apalagi yang lainnya lagi. Surat aja, 1 surat saja yang paling terpendek dalam Quran itu penuh dengan keajaiban, kemukjizatan dan keajaiban. Lalu bagaimana dengan surat-surat yang lainnya itu? Ya. Nah, pertanyaan? Apa? Ada. Ada. Nah, Pak Karwan ada. Masalah ada. Ada pertanyaan? Allah Subhanahu wa taala.